Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, absen 22 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Muhammad Hatta, tokoh proklamator Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naksabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya Abdurrahman Batu Hampar merupakan seorang ulama besar. Pendidikan Muhammad Hatta. Ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada 1913. Ia menamatkan sekolah dasar tersebut pada 1916. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke European Legal School atau ILS di Padang. Pada 1915, ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Hager School atau HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya Hatta melanjutkan pendidikan ke Meerwijkgebreedleger Onderwijs atau MULO di Padang hingga lulus pada 1919. Setelah itu Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil sangat baik pada 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikan ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi di Nederland Handelschool yang saat ini menjadi Erasmus University. Keorganisasian Muhammad Hatta. Sejak bersekolah di Padang, Muhammad Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatera Bon cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta aktif di Jong Sumatera Bon pusat dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Muhammad Hatta tergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging pada 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Indische Vereniging yang berdiri pada 1908 merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun, seiring perkembangan kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan 3 tokoh Indische Partis, yaitu Suwadi Suryo Ningrat atau Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada 1913. Sejak saat itu, pemikiran Muhammad Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Muhammad Hatta adalah Abdul Muiz. Pada 1927, Muhammad Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yakni Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Muhammad Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda pada 23 September 1927 dan baru dibebaskan pada 22 Maret 1928. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Muhammad Hatta kembali ke Indonesia pada 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun Hatta ditangkap Belanda.
akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Indonesia Nasional. Muhammad Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bovendigel di Irian Barat dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada 9 Maret 1942 setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia. Muhammad Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi Presiden. Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, Muhammad Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak Desember 1949 hingga Agustus 1950. Pada akhirnya Muhammad Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 setelah 11 tahun ia menjabat. Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Muhammad Hatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada 23 Oktober 1986, Muhammad Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 81/TK/1986. Sekian biografi mengenai Muhammad Hatta yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.